guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau melanjutkan sebuah cerita film The Croods A New Egg yang dirilis di tahun 2020. Di mana di film pertamanya The Croods bertemu dengan lelaki yang bernama Guy. Guy pun dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Film ini melanjutkan cerita tentang keluarga The Croods yang mencari kehidupan yang lebih baik. Sampai mereka menemukan tempat yang hijau dan bertemu kembali dengan keluarga teman keluarganya Guy. Juga di mana Guy ingin dijodohkan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan Guy yang sedang bercerita tentang masa lalunya, di mana kedua orang tuanya yang terjebak di aspal. Guy pun dipaksa untuk pergi meninggalkan orang tuanya, untuk disuruh ikut mengikuti arah cahaya menuju hari esok. Lalu ia pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Di perjalanan, Guy pun bertemu dengan hewan peliharaannya yaitu Belle. Mereka berdua pun melakukan perjalanan panjang, mengikuti arah cahaya sampai beratus-ratus bulan sampai akhirnya ia bertemu dengan manusia gua yaitu Ip. Dari sinilah mulailah bercerita tentang bagaimana ia bertemu dengan Guy dan memperkenalkan Guy kepada keluarganya dengan seluruh petualangannya bersama dengan keluarganya. Dari awal Guy bukanlah bagian dari keluarganya, sampai akhirnya keluarga The Croods mulai menyukai Guy. Begitu juga Ip mulai menyukai Guy. Berpindah saat di perjalanan, mereka yang sedang mencari tempat tinggal melewati sebuah lereng gunung Merapi dengan menaiki kucing predator. Mereka pun dikejar oleh Kang Adilo yang marah. Kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari lagi. Hebatnya keluarga The Croods berhasil mengatasinya satu persatu. Kecuali Guy dan Ip yang sedang jatuh cinta. Semua hidupnya penuh dengan kebucinan sampai kadang sang ayah ingin memisahkannya. Seketika mereka semua terlempar ke tanah, juga berjalan di tanah yang kering. Rasa lapar dan kelelahan pun dirasakan. Lalu guru pun mulai mengatur keluarganya untuk beristirahat. Sementara Ip dan Guy bertugas untuk menyalakan api. Tapi mereka berdua bertingkah aneh karena sedang jatuh cinta. Guru yang sangat marah karena melihat mereka yang tidak menyalakan api pun makin menjadi-jadi. Untungnya ia dihalangi oleh Uga. Dan Uga berkata kalau mereka mungkin akan membuat kelompoknya sendiri seperti kita. Tapi guru tetap tidak ingin anaknya pergi. Malam hari pun tiba. Semua tertidur kecuali Guy. Dan di antara tumpukan, Guy mencoba mencari Ip. Sampailah ia bertemu dengan Ip. Mencoba berbicara di antara tumpukan. Dan mengungkapkan isi hatinya kepada Ip. Mengajaknya untuk membangun dunianya sendiri. Mulailah Guy melamarnya dengan mengeluarkan batu. Dan tanpa jual mahal pun, Ip pun langsung menerimanya. Guru yang mendengar itu pun langsung terbangun. Ia tampak sedih dan kemudian ia keluar dari tempat tidurnya. Ia mulai mengoceh sendirian karena merasa kesal. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Keesokan paginya tiba. Mereka semua terbangun lalu ada sesuatu yang mendekati mereka dari semak-semak. Mereka semua pun mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Mereka semua sangat kaget karena gurulah yang berasal dari semak-semak. Dengan bersemangat, guru berkata kalau ia menemukan sesuatu yang akan mereka sukai dan mengajak seluruh keluarganya untuk melihat juga. Sesampainya di sana, mereka ternyata melihat sebuah pagar kayu besar yang tinggi dengan sedikit ada cahaya matahari. Ip berpikir itu adalah akhir dunia. Seketika itu dari dalam guru menghancurkan pagar itu dan mengatakan kalau ini bukanlah akhir dari dunia, tapi ini adalah permulaan dunia. Saat guru ingin menyampaikan pidato kecilnya, tapi semua yang merasa kelaparan pun menghentikannya. Dan mereka semua mulai makan tanpa berpikir lagi. Sampai mereka semua tepar. Tapi seketika itu guru melihat sebuah pisang yang mengingatkannya pada masa lalunya. Dan ia ingin sekali memakannya. Tapi pada saat ia ingin meraihnya, tiba-tiba mereka semua terkena jebakan. Dari kejauhan ada sesuatu yang menghampiri mereka.
Setelah tahu kalau mereka adalah sesama manusia, mereka pun melepaskannya. Mulailah memperkenalkan dirinya. Dengan gerakan anehnya yang disangka manusia gua tidak mengerti bahasanya. Lelaki ini bernama Phil dan istrinya bernama Hope. Keluarga ini adalah keluarga Betterman. Kemudian guru juga memperkenalkan keluarganya dan memperkenalkan juga Guy. Tapi ternyata Guy dan keluarga Betterman saling mengenal. Karena keluarga Betterman adalah teman orang tuanya Guy. Kemudian keluarga Betterman mengajak mereka semua ke rumahnya. Mereka semua pun sangat kagum pada rumah Betterman. Si Ip yang barbar mulai memanjat, tapi Hope memanggilnya menyuruh mereka semua menaiki lift. Keluarga Betterman pun memanggil anak perempuannya yaitu Dawn. Dia di tempat persembunyiannya dan mengatakan kalau tamu mereka bukanlah hewan liar melainkan manusia. Dawn pun keluar dan bertemu dengan Guy. Mereka yang sedari kecil bertemu bersama sangat senang setelah lama tak berjumpa. Lalu Guy memperkenalkan Dawn dengan keluarga The Croods dan juga memperkenalkan Ip. Ip di sini sangat senang karena ia memiliki teman perempuan. Begitu juga sebaliknya. Saat malam tiba, Phil mengatakan kalau mereka semua boleh melakukan apapun di sini kecuali memakan pisang. Dan keluarga Betterman memberikan masing-masing dari mereka sebuah kamar. Guy dan Ip memiliki kamar yang berseberangan. Saat Ip bertanya sesuatu ke Guy tapi dia tidak menjawabnya. Ternyata Guy sudah tertidur pulas, sementara Tang yang masih menatap jendela. Begitu juga yang lainnya tertidur pulas. Dan Gru yang merasa sendirian. Kemudian Gru menembus dinding untuk tetap bersama Uga. Dan dia mengatakan kalau ini tidak baik. Gru juga tidak suka tempat ini. Serta ia juga merasa aneh dengan Phil, begitu juga sebaliknya. Phil dan Hope tidak suka dengan kebarbaran manusia gua. Mereka memiliki rencana untuk mengusir keluarga The Croods kecuali Guy. Karena ia akan terus bersama dengan Dawn di dalam tembok. Pagi hari pun tiba. Guy yang baru bangun disambut oleh keluarga Betterman. Memberinya minuman dan juga sendal. Kemudian mereka mengajaknya berkeliling lalu Guy ingin membangunkan Ip tapi ditahan oleh keluarga Betterman. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Dawn. Dawn sedang melakukan pekerjaan rumah. Lalu Guy pun ikut melakukan pekerjaan rumah dan melihat sebuah ide yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sampai ia terkagum-kagum. Genius. Scene berpindah di Ip yang baru bangun tidur. Juga Gru yang baru bangun tidur. Mereka mengatakan kalau mereka tidak bisa tidur nyenyak. Sementara ibu dan neneknya sedang bersantai. Tang pun hanya menatap jendela. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Guy yang terlihat berbeda. Lalu ia menyuruh Ip untuk membersihkan badannya. Tapi di sini Ip salah memahaminya. Guy pun menyalakan api, tapi ternyata Guy memakai pematik untuk menyalakan api. Dan ia mengatakan kalau ini benar-benar hebat. Karena tidak perlu 2 orang untuk menyalakan api. Berpindah di Ip yang berada di atas pohon. Ia terlihat sangat sedih. Seketika Dawn datang menghampirinya. Ip bertanya apakah ia berbau aneh, tapi Dawn mengatakan kalau bau itu berbeda. Seperti bau petualangan. Dawn juga bertanya tentang bekas lukanya. Swamp snake, sky snake, volcano, end of the world. Swamp. Whoa, peanut. Dawn berkata bahwa orang tuanya tidak memperbolehkannya memiliki bekas luka. Dan dia terkurung di dalam tembok, tidak boleh keluar. Ip berpikir kalau ia sama seperti dengan Dawn. Dan perkebunan ini adalah gua. Ia pun merencanakan sesuatu dan mulai menaiki kucing predator tersebut. Kemudian mereka pun mulai pergi melompati tembok itu untuk mulai perjalanannya. Dawn sangat sedih dan ingin lebih lagi. Scene berpindah ke Guy yang sedang bermain dengan Belle. Datanglah Hope memberikan foto keluarganya dulu. Berpindah lagi ke Gru yang memaksa Tang untuk bermain bersama peliharaannya. Gru sangat marah karena Tang hanya berdiam menatapi jendela. Tang pun salah melempar dan terkena ayam. Lalu ia pun pergi. Seketika datanglah Phil untuk mengajak Gru ke suatu tempat rahasianya. Berpindah di Uga yang sedang membersihkan bekas makanan mereka. Lalu Hope pun datang. Ia pun menanyakan apa kau tidak rindu dengan perjalanan. Dan Hope pun memberikan keranjang perjalanan. Dengan berarti Hope mengusir Uga secara halus. Uga yang kesal pun membuangnya. Di sisi lain, Ip dan Dawn pun menikmati perjalanannya. Di antara kupu-kupu yang besar, Ip pun terkena kepakannya, yang membuatnya hilang kendali sampai menabrak serang laba.
Berlanjut lagi ke Gru dan Pil. Mereka berada di tempat persembunyiannya, yang sangat panas atau biasanya disebut sauna. Lalu dia mengatakan jangan memberitahu istri-istri mereka tentang tempat ini. Pil juga mencoba bertanya kepada Gru apa masalahnya, tapi Gru di sini menolak memberitahunya. Namun Pil terus memaksanya, sampai akhirnya Gru membuka isi hatinya dan mengatakan kalau ia tidak suka berada di sini. Ia juga tidak suka Ip pergi bersama Guy. Ia mengatakan semua keluh kesahnya. Pil pun mengatakan bagaimana jika Guy tetap di sini bersamanya, sementara Ip akan ikut bersama dengan keluarganya. Setelah semua itu, Gru pun menyetujui kesepakatannya. Malam hari pun tiba. Gru menemui Uga yang sedang sangat kesal dengan menggunakan pakaian yang sangat rapi. Uga berkata Betterman ingin kita pergi tanpa Guy. Betterman juga memberikan keranjang buah sebagai ganti Guy. Mendengarkan semua omongan Uga kalau keluarga Betterman telah menipunya. Setelah itu Gru pun sadar. Gru pun mulai marah tapi Uga menyuruhnya untuk tetap tenang. Dan Gru pun ada sesuatu yang ingin ia lakukan selama ini, yaitu memakan semua pisang yang ada di sana katanya. Berpindah ke Guy yang sedang melihat-lihat album foto keluarganya. Kemudian Ip dan Dawn terlihat baru kembali dari perjalanan. Guy pun menghampirinya. Di sini Dawn mulai bertingkah aneh dan menunjukkan lukanya kepada Guy. Guy yang melihat itu sangat kaget dan mulai memarahi Ip. Ip seharusnya tidak boleh membawa Dawn keluar tembok. Lalu ia pun pergi bersama dengan Dawn. Ip yang sangat marah pun mulai mengikutinya. Di meja makan semua orang sudah berada di sana. Guy dan Dawn pun mulai duduk. Ip pun bertingkah aneh karena ia sangat marah kepada Guy memanggilnya gadis gua. Lalu Pil memulai pembicaraan kalau Guy tetap bersama mereka. Dan Ip pergi bersama keluarganya. Semuanya menjadi kacau di sana. Gru akhirnya memberitahu kalau Pil punya tempat rahasia, yang membuat Hope bertanya-tanya dan juga marah kepada orang tuanya yang ingin menjodohkannya dengan Guy. Sampai akhirnya bekas lukanya ketahuan. Semuanya menjadi kacau sampai akhirnya Gru menanyakan kepada Guy apakah dia ingin ikut bersamanya atau tetap tinggal di sini. Tapi Guy memilih untuk tetap tinggal. Kemudian ia berdebat panjang dengan Ip. Dengan sangat kecewa, Ip pergi, diikuti dengan Uga. Tapi sebelum Gru pergi, dia mengatakan kalau ia tidak lapar dan melempar kulit pisang. Pil yang melihat itu sangat kaget dan tidak percaya kalau Gru memakan semua pisang. Tapi Gru mengatakan dia benar-benar memakan semuanya. Pil pun mulai panik dan berlarian. Scene berpindah ke Guy yang sedang berlarian sendirian, sampai ia mendengar suara tangisan yang ia kira itu Ip. Tapi ternyata itu adalah Pil dan Gru. Kemudian Guy bertanya ada apa ini, lalu Gru menjelaskan kalau aku hanya memakan pisang. Kemudian Pil berkata kalau pisang itu adalah satu-satunya cara agar ia tetap hidup. Seketika ada sesuatu yang mulai masuk dari tembok. Ia juga menjelaskan kalau mereka datang 100 bulan sekali, hanya untuk mengambil pisang, namun sekarang tidak ada pisang lagi yang bisa dimakan. Tembok itu pun berkali-kali bergerak. Mereka akan marah sampai tembok itu berhasil dijebol. Disitulah mereka melihat seekor monyet kecil. Understand something. You had no idea giving it bananas. Tapi ternyata bukan hanya satu ekor monyet, tapi ada lebih banyak monyet lagi di belakangnya. Kemudian monyet-monyet itu menangkap Gru, Pil, dan Guy. Guy juga tak sengaja meninggalkan sendalnya. Kemudian semuanya berkumpul untuk mencari tahu ada apa yang terjadi. Lalu semuanya menemukan sandal Guy. Dan Ip memerintahkan Sandy untuk mengikuti baunya. Mereka semua pun pergi. Begitu juga dengan keluarga Betterman. Berlanjut lagi ke Gru dan kawan-kawan yang sedang dibawa oleh kawanan monyet menggunakan batang pohon, melewati celah-celah di antara hiu daratan. Mereka saling menyalahkan. Berpindah ke Ip yang sedang menulis buku hariannya. Dawn yang berada di sampingnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi ia mengatakan tidak apa-apa. Dawn pun mencoba menenangkannya. Lalu ia menjawab kalau ini perbedaan sebabnya dia adalah laki-laki. Kemudian sang nenek menceritakan kalau di masa lalu tidak ada masalah antara laki-laki dan perempuan. Ia menyebutnya Thunder Sister. Sampai akhirnya mereka juga sampai di antara hiu daratan. Dan saat ia ingin menyeberangnya, Uga dan Hope terlihat bertengkar tentang memilih jalan yang lebih aman atau tetap lurus melewati darat. Sampai akhirnya mereka semua terjatuh ke sungai. Berlanjut lagi ke Gru yang akhirnya mereka sampai. Sekarang mereka dikerumuni oleh banyak monyet.
Gru mencoba melawan para monyet, tapi monyet itu memukulnya kembali. Slow monkeys, bite monkeys, appetite monkeys, stranglers, strange danglers, thing danglers. Lalu datanglah pemimpin dari monyet-monyet itu, yang kemudian salah satunya melapor dalam bahasa monyet. Hanya Gayla yang sangat mengerti bahasa monyet. Ia mulai berbincang dengan pemimpin monyet. Guy bertanya sebenarnya kenapa mereka dibawa ke sini. Ia mengatakan kalau Phil melanggar kontrak yang ia telah tentukan. Dan pemimpin monyet itu pun mulai berbicara. Ia bercerita kalau awalnya mereka hidup dengan damai di suatu tempat yang subur. Juga ditumbuhi oleh banyak pisang. Dan setiap 100 bulan sekali mereka harus memberikan pisang itu. Sampai akhirnya tempat mereka kering. Karena tidak ada lagi air yang membuat semua pohon pisang di situ mati. Tapi monster itu masih menagih. Namun karena tidak ada lagi pisang, monster itu marah dan mengambil monyet di sana. Maka dari itu sekarang Phil harus memberikan pisang setiap 100 bulan sekali. Kemudian para monyet itu pun marah. Scene berpindah kepada Uga yang akhirnya sampai di tepi sungai. Lalu Uga dan Hop saling menyalahkan. Tapi neneknya mulai menceritakan lagi tentang Thunder Sister. Dan melepaskan hewan yang berada di atas kepalanya yang bernama Wigasus. Untuk mencari jalan menuju Gru dan yang lainnya. Kemudian Hop yang sudah tidak tahan lagi dengan mereka pun mulai marah. Dan berkata kepada Uga juga Sandy. Lalu ia berlari pergi. Sampai ia masuk sebuah gua. Dan terperangkap di es. Bukan hanya itu saja, tiba-tiba ada beberapa laba-laba serigala yang mulai menyerangnya. Untunglah datanglah Ip yang menyelamatkannya, juga dengan yang lainnya. Pada saat mereka semua membuat formasi mematikan, Dawn pun melihat bayi laba-laba serigala. Lalu ia menyuruh semuanya untuk menurunkan senjata. Kemudian menyuruh bayi itu keluar, dan mereka semua pun menjadi teman. Ia menjelaskan kalau mereka hanya ingin melindungi anaknya. Scene berpindah di mimpi Guy, yang ditinggal pergi oleh Ip. Lalu ia terbangun di penjara, dengan para monyet yang mengawasinya. Gru dan Phil berpikir sebuah ide, dan Phil pun menyalakan sebuah api. Tapi pada saat itu monyetnya malah lebih pintar. Ia malah mengambil apinya dan kini ia memiliki tombak api. Scene berpindah ibunya yang menemui Ip. Di sini Ip terlihat sangat kesal. Ibunya mulai mengajak Ip berbicara. Ibunya pun memberikan masukan kepada Ip untuk memperjuangkan Guy. Saat mereka semua mulai tertidur, awalnya Hop tidak ingin masuk, tapi Uga pun menariknya. Hop pun mulai merasa nyaman dan meminta maaf ke Uga. Akhirnya mereka semua pun berbaikan. Scene berpindah di Gru dan yang lainnya. Guy ditahan menjadi penerjemah monyet. Sementara Phil dan Gru malah mengacaukan dan bertengkar. Ya begini jadinya. You getting hot? Just glad you're gone. Congratulations, Phil. Di sini Guy malah dijadikan pisang oleh para monyet. Berpindah di sang nenek yang terus menunggu. Semua orang yang baru bangun pun sangat kaget melihat rambut Hop. Akhirnya Wigasus pun kembali dan memberitahu di mana Gru berada. Kemudian nenek itu memberitahu semuanya kalau mereka semua ditangkap oleh para monyet. Kemudian Ip mengatakan apa yang akan Thunder Sister lakukan. Nenek pun membuat nama baru untuk mereka. Seeker, Eep, Fireheart, Thunk, you're Thunk. Sunset, and you are Bogwa. Mereka semua pun pergi menaiki laba-laba serigala menuju sarang monyet. Scene berpindah lagi ke monyet yang terlihat sangat ramai. Karena mereka akan menjadikan Gru dan yang lainnya sebagai persembahan para monster. Mereka juga sudah didandani menjadi pisang. Dengan saat-saat seperti itu, Gru dan Phil saling meminta maaf. Guy juga berkata kalau ia ingin melihat Ip sekali lagi. Dan Gru pun mulai memperbolehkan Guy untuk tetap bersama Ip untuk menghabiskan hari esok bersamanya. Just its forehead? Oh, come on! What the? Seketika itu Thunder Sister datang. Mereka semua terus berjalan dan para monyet berusaha menghentikan mereka. Si monyet tetap ingin memakannya. Si nenek pun mengeluarkan Wigasus, sehingga mereka dimuntahkan kembali. Ditariklah mereka semua dengan dikejar oleh monyet raksasa. Ip memukul sang monyet sehingga monyet itu mengikutinya.
Sementara yang lainnya menarik mereka. Gru dan Phil berhasil keluar kecuali Guy. What the Ip malah terjebak di tulang besar. Guy pun datang menyelamatkan Ip. Di atas tulang, Guy pun mengatakan isi hatinya. Kalau hari esok bukanlah tempat melainkan orang, yaitu Ip. Tapi kemesraan itu tidak berlangsung lama, karena monyet itu mulai menarik mereka. Ketika mereka berdua hampir tertangkap, Gru dan yang lainnya datang membantu dan melempari monster itu dengan batu. Lalu monster itu lebih marah dan mengguncang Gru dan yang lainnya. Ip dan Guy pun menjatuhkan tulang, sampai mereka berdua pun menyalakan api dan membakar tanaman rambat yang menjatuhkannya. Mereka semua pun kembali selamat. Tadi sangka monyet itu masih siuman dan mulai menarik Ip. Untunglah hanya jari kacangnya yang tertarik. Kini keluarga The Croods dan keluarga Betterman hidup bersama. Juga Hoop menganjurkan dinding tinggi. Juga dengan para monyet yang hidup bersebelahan. Phil akhirnya bisa berbicara bahasa monyet. Sementara Gru yang masih terus mencoba belajar. Lalu Ip dan Guy pun membuat kelompoknya sendiri. Gru akhirnya punya boom baru, yaitu Sandy, si anak bayinya. Nenek Grant juga memiliki rambut barunya. Begitulah semua hidup damai di sana. Gru yang awalnya takut berkelompok menjadi kecil, tapi sebaliknya kini kelompoknya menjadi jauh lebih besar. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Croods A New Egg 2020-nya gimana? Film ini mengajarkan bahwa pentingnya saling menjaga dan bekerja sama antar keluarga. Jadi sayangi keluarga kalian dan juga doi kalian ya guys. Acie-cie. Film ini ada kelanjutannya atau enggak Mimin jelas nggak tahu. Jadi kalau ada kelanjutannya pasti bakal dibahas di channel ini ya guys. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.